semenjak Republik ini ada, orang ini tidak tersentuh. Oh. Ini bagi saya pertanyaan sangat menusuk kepada hati saya yang paling dalam sebagai warga negara Indonesia, sebagai negara hukum. Apakah betul ada warga? Karena kan nyambung yang dibilang oleh Menteri Info. Dia bilang hanya 4 atau 5 sesungguhnya yang bandar-bandar ini yang kalau ini ditindak sebenarnya ini bisa selesai. Ini kalau betul itu ada berarti yang mengendalikan kita karena uang beredar itu kan hampir APBN kita. Artinya adalah negara ini sudah dikendalikan oleh kartel. Kartel dalam konteks ini judi online. Saya sudah ngomong sama Kepala PPATK, sama Mas Ivan, Bang, kita tegak lurus. Data itu ada. Termasuk nama T itu ada. Artinya sesungguhnya tidak sulit-sulit. Faktanya jelas lah. Dia bilang faktanya masih ada. Jadi kita dorong melalui podcastnya Novel Baswedan ini. Kita minta teman-teman seperjuangan kita, teman-teman polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan soal judi online. Judi online ini sudah sering dibahas, tapi persoalan ini masih banyak dan masih banyak PR yang belum selesai. Walaupun sudah ada satgas yang dibentuk oleh pemerintah, dan tentunya kita perlu mengamati dan membincangkan agar urusan ini menjadi tuntas. Kali ini bersama dengan Pak Bambang Wijayanto dan Bang Saur. Apa kabar Pak BW dan Bang Saur? Sehat. Sehat Bang Saur. Terima kasih atas waktunya. Teman seperjuangan. Bang Saur, saya juga sering mendengar ya Bang Saur membincangkan soal masalah judi online. Kita di sini juga sering nih Bang Saur mengkritisi karena masalah judi online ini dampaknya luar biasa. Dan judi online ini tentunya menghasilkan uang besar. Dan kalau kita telisik di pemberitaan-pemberitaan, sebetulnya masalah ini kan sudah lama. Ini bukan masalah baru loh, masalah yang sudah lama. Rasanya rasanya hampir 10 tahun yang lalu lah ini. Ini udah begitu dahsyat, begitu besarnya. Dan biasanya kalau uang besar itu mengalir kemana-mana, biasanya begitu. Sampai jauh. Sampai jauh. Mungkin Bang Saur bisa memberikan gambaran-gambaran soal masalah judi online ini yang kita perlu bincangkan dan kita kritisi nih Bang Saur. Tunggu Mas, kenapa mesti tanya judi online sama Bang Saur ya? Bang Saur kali ini enggak mesti tanya, mesti jelas ini. Apakah lawyernya tukang judi atau kenal dengan bandar judi? Bang Saur sering kritis soal judi online. Jadi saya disclaimer juga, pokoknya saya nggak main judi. Itu benar juga. Supaya kita to talk about this gitu. Saya disclaimer, saya belum pernah main judi, apalagi judi online. Benar juga. Kita disclaimer dari karena saya punya titik ininya Mas. Dulu waktu penanganan kasus Lukas NMB kan tudingannya judi kan. Sobat Saur ini tidak jadi lawyernya itu. Cuman dulu agak deket-deket gitu ya. Jadi ini saya sebenarnya ingin klarifikasi. Tapi kalau Mas Novel mau menjebak nggak apa-apa juga. Dia nggak pernah jebak kecuali dia. Ya kadang-kadang jebak temennya. Memang kalau aktivis senior itu ngobrolnya gitulah. Silakan Bang Saur. Saya terus terang agak merinding bicara judi online. Serem dong ya. Ketika kita kehilangan prestasi, tiba-tiba kita dapat prestasi bahwa Indonesia adalah nomor 1 tempat judi online. Yang menurut saya mengerikan adalah kalau kita lihat korban-korban dari judi online. Nomor 1 ini dari jumlahnya atau dari uangnya? Termasuk uangnya. Dahsyat. Coba bayangkan dahsyatnya akibat daripada judi online. Jadi saya merasa gini, saya mungkin sebagai praktisi hukum, seperti juga teman saya MSBW, tahun lalu sungguhnya waktu kasus Sambo meledak, kan ditemukan di bunker itu uang yang sangat luar biasa. Nah, itu ditemukan itu maksudnya pembicaraan atau fakta itu Bang? Itu dia. Problemnya adalah kenapa Sambo waktu itu kan adalah sebagai dengan Satgas Merah Putihnya, salah satu kan mengurusi ini. Kita lihat gaya Sambo, bagaimana dia membayar lawyernya yang juniornya Mas BW itu kan sampai kalau kita salah puluhan miliar. Oh ya. Kemudian juga yang dia
mau menyuap kepala-kepala lembaga. Iya. Itu dari mana? Di antaranya LPSK itu. Iya, LPSK waktu itu yang di konsolidasi. Gimana gaya hidupnya kembali Mas Nobel? Saya tidak menghina polisi karena yang ngomong ini anak polisi saya tahu persis. Saya nggak menyesal ya saya sebagai polisi, tapi saya tahu getirnya menjadi keluarga polisi. Tapi saya bangga dengan ayah saya. Tapi tiba-tiba Sambo memperlihatkan gaya yang sangat flamboyan, kemudian tinggal. Jadi akhirnya kita bilang dari mana? Sehingga dulu kami tampak yang bergabung dalam tampak tim advokat yang meminta Sambo dipecat dulu secara etik sebelum sidang dimulai, dia sebagai terdakwa dan akhirnya memang dipecat. Salah satu mungkin dalam sejarah polisi yang dia ketika sidangnya kemudian disidangkan dia tidak lagi memakai atribut daripada polisi. Saya bilang dia tidak layak memakai atribut dari ayah saya. Nah akhirnya kemudian kita sebagai lawyer bertanggung jawab, kita laporkan dugaan uang yang begitu banyak ke KPK. Saya konstruksinya begini, dari mana sumber uang ini? Karena kita nggak punya kemewahan untuk bisa menyelidiki itu. Yang hukum adalah memberi mandat adalah kepada aparat penegak hukum. Betul. Nah kami duga ada unsur korupsi, artinya ada polisi yang sedang bertugas mendapatkan keuntungan. Tentunya. Nah, karena kami tidak terlalu bisa menebak-nebak seperti dukun. Nah, kami hanya mengatakan ada dugaan-dugaan itu yang kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Kami laporkan ke KPK. Ada hasilnya nggak itu, Bang? Nah, itu yang menarik dalam KPK. Novel mungkin sebagai penyidik senior belum pernah sejarah. Dalam hitungan satu minggu, kemudian dapat laporan kami tidak bisa dilanjutin. Coba bayangkan. Padahal data PPATK rasanya ada itu. PPATK sudah kami sounding, mereka bilang siap memberikan data. Gitu loh. Kan itu tidak susah-susah aja gitu loh. Karena dia hanya follow money. Tapi kita tidak tahu nggak berapa lama Mas BW. Iya temennya Mas BW ini apakah dia ikut bertanggung jawab. Tiba-tiba dia jadi tersangka. Memang bukan dapat suap. Dari katakanlah dia jadi tersangka tapi kasus SYL. Tapi pertanyaan tentu kami kan hanya kemewahan bertanya. Apakah dugaan-dugaan dia sebagai tersangka mendapatkan uang suap? Sebagai tersangka apakah mendapatkan yang lain? Kenapa begitu cepat padahal waktu kami diterima kemudian kita akan serius menindaklanjuti. Nah, ketika Benny Ramdhani menyebut satu pertemuan di kabinet yang dipimpin oleh presiden, dia kan kita sudah viral saya kira sangat lantang. Kemudian mengatakan bahwa ada nama inisial T. Dan saya sebutkan itu dalam presiden. Sekalipun memang dia sebagai ketua BP2 yang menyalurkan tenaga kerja. Bagaimana nasib pekerja kita di luar negeri, kemudian yang disekap, kemudian disiksa, ada dibuang ke laut. Concern memang beliau adalah soal itu. Tapi terakhir ini kan Kamboja yang banyak, ternyata setelah di tracing, sebagian besar itu mereka dipekerjakan adalah dikerja sebagai operator judi online. Dan nah dasar itu korban trafficking juga. Korban trafficking. Nah akhirnya karena mereka data valid, kemudian ditemukan sesungguhnya ada yang secara resmi menyalurkan ini. Yang Benny mengatakan bahwa inisialnya T. Bagi saya sebagai seorang praktisi hukum, sebagai negara hukum, dia mengatakan langsung ke jantungnya. Dia bilang begini. Artinya dia udah tahu tuh. Dia bilang semenjak Republik ini ada orang ini tidak tersentuh. Ini bagi saya pertanyaan sangat menusuk kepada hati saya yang paling dalam sebagai warga negara Indonesia, sebagai negara hukum. Apakah betul ada warga? Karena kan nyambung yang dibilang oleh Menteri Info. Dia bilang hanya 4 atau 5 sesungguhnya yang bandar-bandar ini yang kalau ini ditindak sebenarnya ini bisa selesai. Nah, maksud saya ini menurut saya mengerikan. Ini bisa kita berpotensi. Menurut saya ini tentunya. Saya bukan soal lebay. Tapi ini kalau betul itu ada berarti yang mengendalikan kita. Karena uang beredar itu kan
hampir APBN kita. Artinya adalah negara ini sudah dikendalikan oleh kartel. Kartel dalam konteks ini judi online. Kalau di Amerika Latin kemudian itu di narkoba. Ini bisa kalau betul sinyalemen daripada Benny Ramdhani bahwa betul sudah ada nama kemudian tidak pernah tersentuh. Coba bayangkan berapa juta lagi korban. Anak-anak kita yang berusia 10 tahun atau sampai 10 tahun hampir 100.000. Kemudian ada sekitar 2 juta sekian yang jadi korbannya. Nah, menurut saya ini sesuatu yang sangat ancaman bisa mengguncang berjalannya eksistensi daripada negara kita. Nah, saya percaya waktu saya pengalaman Sambo melaporkan Sambo memang tidak mudah. Tapi saya percaya sahabat kita Pak Sigit ya, saya ngatakanlah sahabat-sahabat seperjuangan Mas, minta maaf. Waktu itu Pak Kapolri maksudnya. Iya, Pak Kapolri. Saya terus terang sekalipun orang minta maaf. Iya, maksud saya begini. Bahwa orang sekarang ragu apakah polisi sungguhnya mampu kemudian untuk menindak, karena kan data saya sudah ngomong sama kepala PPATK sama Mas Ivan, Bang, kita tegak lurus. Data itu ada. Termasuk nama T itu ada. Artinya sesungguhnya tidak sulit-sulit. Faktanya jelas lah. Dia bilang faktanya masih ada. Jadi kita dorong melalui podcastnya Novel Baswedan ini. Kita minta teman-teman seperjuangan kita, teman-teman polisi. Pak Sigit saya juga sudah japri. Kabarizkrim, Mas Wayud, saya tahu. Record sampean saya bilang. Kita harus serius ini untuk menindak ini. Jangan lagi diberi napas. Dan dia jawab insya Allah. Saya memaknai Mas Nopel, Mas BW, bahwa ada keseriusan. Tetapi kalau sampai 2 bulan ini jalan, saya kira jangan tuduhan orang misalnya tentang bahwa teman-teman polisi dikendalikan oleh katakanlah bandar-bandar yang publik jangan disalahkan. Tetapi ini adalah menurut saya adalah waktu yang emas. Karena apa? Presiden akan menyelesaikan tugasnya Oktober. Saya nggak tahu apakah Pak Sigit juga selesai bulan Oktober. Tapi momentum ini saya kira penting dalam 2 bulan ini sebagai legasi. Bukan saja menyelamatkan katakanlah kecurigaan kepada institusi. Tapi nasib anak-anak bangsa kita Pak Novel dan Mas Biwi. Iya, menarik sekali. Pak Biwi, kalau kita lihat masalah. Saya mulai panas. Aduh, gawat betul. Saya tuh berapi-api, saya panas. Gara-gara orang ini. Mendengar penyampaiannya Bang Saur tadi, saya juga separah itu. Itu padahal udah pakai kumis. Kalau belum kumisnya nggak dipakai lagi. Gue memastikan aja selama ini. Nggak numbuh lagi. Saya jawab semuanya numbuh. Karena dibersihin aja. Pak Biwi, kalau kita melihat dari korban-korban judi online, ini kan berat sekali. Banyak sekali di semua level Pak Biwi. Anak-anak pun lebih dari 80.000 yang menjadi korban. Dan banyak lagi nilainya pun sangat besar. Apalagi uangnya mengalir kemana-mana. Kalau pemerintah sudah bentuk Satgas yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Saya tadinya heran kenapa Satgas ini bicara akan lebih ke arah pencegahan saja dan segala macam. Saya tadinya berpikir ini mungkin cara pikirnya yang salah, saya pikir begitu. Tapi ketika tadi Bang Saur bilang, saya baru ingat itu. Ada Mr. T yang gak tersentuh hukum selama ini. Wah, jangan-jangan problemnya karena itu nih. Bisa karena takut, bisa karena sohib kan. Kita gak tahu. Dua-duanya sama juga. Sama dosanya juga. Karena ini soalnya gini. Jelas sebelum Mas BW kan judi online atau judi dalam konteks undang-undang kita kan dilarang. Itu artinya. Artinya tidak ada alasan siapapun untuk kemudian bersahabat atau sahabatnya atau melindungi, artinya mereka adalah perusak atau pelawan hukum. Ya, dan saya berpikir begini Pak Biwi, kalau selama ini dugaan kita benar bahwa aliran uang yang sebanyak itu yang beberapa kali diberitakan dalam berita-berita, dalam media-media investigasi dan penyampaian dari PPATK juga nilainya ratusan triliun gitu ya. Itu pastinya kemana-mana itu ya. Dan ketika kemana-mana pasti akan membuat proses penegakan hukumnya menjadi agak rumit gitu. Karena pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjaga pasti banyak juga gitu Pak Biwi.
Mestinya gimana nih Pak B? Apa yang bisa dilakukan dengan melihat kondisi begitu? Saya kok jadi berpikir, wah jangan-jangan mentok nih. Giliran ke Pak Saur tanya ini peristiwa kalau tanya gue bagaimana? Oh iya dong. Jangan kan komisioner itu layak. Kita kan nggak pernah di dalam. Karena Pak B komisioner penindakan dan memang dia tepat. Kalau kita kan cuma provokatornya aja. Itu tanggung jawabnya dia. Jangan salah. Pimpinan KPK masa depan. Tapi kan disambat. Iya. Enggak belum cukup umur. Ada 3 nih Mas. Yang bagian pertama saya mau melanjutkan yang disebutkan oleh Sobat Saur ini soal dampak dan kerusakan yang dahsyat itu. Yeah. Terus bagian yang kedua saya mau menjelaskan sebenarnya ini bisa menghancurkan negara secara lebih sistematik lagi. Terus yang ketiga kehancurannya itu sebenarnya luar biasa ini. Jadi perluasan ininya. Bagian pertama soal semester 1, bukan semester, kuartal 1 2024 itu putaran uang dari judi online udah 100 triliun. Iya. Tahun 2023 itu jumlah putarannya 327 triliun. Berarti ini bakal meningkat nih. Iya dong Mas. Karena kuartal 1 aja, kuartal 1 kan berarti 4 bulan pertama itu udah 100 triliun. Jadi kalau yang 2023 327 triliun, insya Allah kita mencetak rekor. Guinness Book dari sisi putaran uang itu. Itu bagian yang pertama. Terus bagian yang kedua yang juga menarik adalah jumlahnya. Jumlah orang yang terlibat. Tadi secara sudah dijelaskan. Anak-anak udah mulai kena. Dan sebenarnya kalau lihat kena itu bukan hanya anak-anak kan. Ivan sebagai ketua PPATK mengatakan anggota dewan pun kena ada 1.000. Kena. Dan 1.000 itu DPRD transaksinya tuh 65.000 loh Mas. Yang kena 1.000 tapi jumlah transaksi itu kan artinya berapa kali dia main. Seberapa headache-nya itu. Frekuensinya sering lah. Seperti itu. Dan kalau melihat seperti itu berarti luar biasa sekali. Dan kalau melihat data-data yang lainnya, ternyata Indonesia itu nomor 1, baru nomor 2-nya Kamboja, nomor 3-nya Filipina, baru Myanmar. Berapa jumlahnya? Kalau menurut ini judi online itu 200.000 bos. Dan itu sangat mengerikan. Jadi saya mau bilang di sini bukan hanya jumlahnya, tapi sebarannya. Kita belum ngomong penegak hukum yang main judinya berapa. Kita belum ngomong berapa banyak juga ASN-nya. Kan tidak fair kalau hanya menyebut DPR. Tapi kalau dibuka sama Mas Ivan, jangan-jangan kita akan terkejut dan takjub mengenai itu. Nah itu bagian pertama itu. Yang kedua yang paling menarik, ini bukan presiden tidak tahu artinya. Itu bos. Bukan presiden tidak tahu. Ini sudah didiskusikan. Dibahas di kabinet di rapat kabinet. Sudah disebut orang. Tapi yang paling menarik itu adalah kok judulnya keluarnya Satgas dengan pencegahan kan itu kan. Jadi kita sedang apakah kita tidak sedang ditipu sebenarnya? Seolah-olah mau mencegah, mau memberantas, tapi sebenarnya sedang melindungi pelaku yang sudah disebut inisialnya. Ini kan bajingan bos. Betul. Lu kita tuh kayak ditampol ubun-ubun kita. Bukan ditampol sini bos, ubun-ubun bos. Karena kita semuanya botak. Ditampol ubun-ubunnya. Jadi seolah-olah nih kita serius. Padahal kita gak serius. Sementara Bang Saur ini bilang, ayo mari. Gak serius. Mari. Nah itu sebabnya untuk menutup bagian kedua ini saya mau bilang, kalau benar Pak Jokowi mau meminta maaf, minta permintaan maafannya itu harus ditransformasi pada satu tindakan yang menimbulkan legacy bahwa pemberantasan judi online itu memang serius ingin dilakukan. Kalau itu tidak, udah deh, bohong dan omong kosong. Tapi apa berani Pak B? Uang udah kemana-mana Pak BB. Ya itu yang jadi soal kan Mas. Ini kelihatan tadi sudah semuanya kan kalau begitu kan sekarang kita mesti lihat ini mau itu kan strategi Mas, taktik Mas. Maksud kita buka di sini Mas? Oh gitu. Tunjuk aja Mas novel ketua Satgas selesai. Nanti kita bantuin cara ini. Kan masih dibuka-buka di sini kan. Tapi kalau mau dilihat secara saya bagian pencegahan dulu ya. Ya maksudnya mencegah yang sudah jadi pelaku itu. Caranya ditangkap lebih dulu gitu. Nah yang paling menarik adalah sekarang gini Mas. Ini kan dampaknya ternyata bukan hanya dampak dia ikut judi. Tapi itu kerusakan sosialnya Mas. Kerusakan sosialnya secara psikologi. Judi itu bos. Menciptakan hormon dopamine.
Nah hormon itu membangun ilusi. Dan ketika ilusi itu muncul, maka dia nggak akan pernah berhenti. Dan pada akhirnya itu ada harmful. Dia menyakiti diri sendiri, bahkan mau membunuh. Rumah tangga rusak. Itu udah pasti. Jadi kerusakan itu karena satu orang penjudi itu bisa menyebabkan 7 orang lainnya tertarik masuk. Jadi kalau ada sekian ratus ribu jumlah keluarga, kali aja kalau jumlah keluarganya tuh kali 7 gitu. Jadi itu daya rusaknya udah. Nah sekarang pertanyaannya sebelum masuk di penindakan, apa yang mesti dilakukan? Menurut saya korupsi itu bisa jadi kalah dahsyat dengan judi. Karena ini masif Pak. Jumlahnya begitu masif. Dia bisa addicted atau infected pada sekian banyak orang, dan itu juga bisa merusak bukan hanya secara hukum, tapi juga merusak tatanan kehidupan sosial dan merusak pilar dari keluarga itu. Bos, ada satu teman kemarin dari Komnas Perempuan bilang, ini fakta. Dia cerita keluarganya, keluarga yang harmonis itu hancur ketika suami itu main judi. Seperti yang peluan itu yang menembak, bukan membakar, bukan menembak lagi. Nah, itu dasarnya sampai sejauh itu. Nah, sekarang bagaimana melakukan itu? Ini kan ada 3 level, Mas. Jangka pendek. Saya setuju sama Saur. Kalau benar diketahui 4 orang dan 1 orang sudah disebut, selesaikan dulu ini, Bos. Dan ini harus pakai efek yang sangat keras untuk menimbulkan efek deterrent itu. Kalau itu enggak, sulit. Terus kedua, jangan lagi bicara seolah-olah ini bisa diselesaikan dengan penegakan hukum saja. Ini enggak bisa, Mas. Betul. Dampaknya udah ini harus melibatkan, dan ini harus menjadi sebuah gerakan. Bukan sekedar membuat satgas. Ini harus gerakan pemberantasan. Maksudnya Pak BW, orang-orang yang menjadi korban judi online dikasih bansos gitu. Bukan ya? Itu malah menguatkan. Iya. Berarti saya salah tadi. Jadi artinya nih kesadaran ini tidak hanya ada di penegak hukum, tidak hanya ada di orang-orang tertentu. Ini harus menjadi bagian dari seluruh kesadaran sosial dari masyarakat ini. Kita ini sudah di ujung tunnel yang akan menghancurkan dan membusukkan bangsa ini. Ngeri sekali. Jadi saya setuju tuh Bang Saur ngomongnya lebih keras untuk ini, cuman harus lebih strategik lagi kepada orang-orang yang tertentu. Dan aku sudah setuju tadi mulai ke kepolisian. Tapi sekarang ke Menko Polhukam nggak bisa lagi pencegahan. Karena paradigmanya harus beda, Bos. Betul. Ini harus dibangun gerakan anti judi online, melibatkan seluruh sistem elemen. Dan kemudian juga mulai masuk di jantung-jantung pertahanan judi online itu. Contohnya gini, Mas. Aplikasinya ditiadakan. Tapi server-servernya nggak pernah dihabisin. Karena kan itunya ada di server-server. Terus kedua, kaitannya ke PPATK. Mas, sekarang kan strateginya mereka membeli rekening dan account dari masyarakat yang disuruh. Terus kemudian itu dipakai untuk penampungan. Dan itu kan sebenarnya bisa kelihatan polanya. Di mana kemudian peran dari bank, di mana peran dari untuk melacak, itu kan ketahuan kalau ada orang biasa mudah dikenali. Iya, makanya modus itu kan kan ada yang disebut dengan suspected transaction. Betul. Jadi mestinya ini bisa lah. Dan itu sebabnya menurut saya sebagian strategi itu udah nggak bisa diombral-obral lagi. Karena itu sebagiannya ada di bagian sistem di mana orang yang memberantas itu jangan-jangan udah infected juga. Pak BW, saya prihatin karena saya nggak tahu apakah ini pemahaman atau mungkin selorohnya Menko Polhukam. Karena beliau kemudian menyampaikan bahwa beliau akan menugaskan Babinsa, mungkin Babin Kamtipmas untuk meneliti. Ya gimana orang main judi online itu di dalam rumah, dalam ruangan, bukan main judi terbuka seperti zaman dulu. Gitu. Ini pemahaman yang salah. Atau mungkin beliau sedang bercanda barangkali. Tapi ini kan urusan serius, nggak pantas. Saya tidak mau menyebut dia dungu, tidak mau saya menyebut dia dungu. Cuman janganlah kita membangun kebodohan tak bertepi. Kan bahaya. Karena semakin lama ini tidak dilakukan tindakan, Bang Saur, ini kan pasti dampaknya luar biasa. Padahal saya melihat ini Bang Saur, beberapa hari terakhir inilah ada beberapa yang ditindak. Tapi nggak akan selesaikan permasalahan. Kenapa? Karena sumber pokoknya nggak ditindak. Benar. Kalau cuma di level-level bawah itu nggak selesai karena itu pasti terjadi. Yang saya khawatir, Mas, itu cuma show. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Yang kedua gini Pak BW, di banyak pemberitaan disampaikan kita sudah memblokir sekian juta server, sekian juta mungkin website segala macam. Saya bilang kalau
pola-polanya begitu, sekarang dengan mudah, contohnya diblokir. Untuk bikin jaringan baru, saluran baru, dia cukup waktu cuma 5-10 menit saja gitu. Jadi kalau cuma pola-pola begitu, saya kira nggak selesaikan masalah. Gimana pandangan Bang Saur? Nah, coba kalau kita lihat kan, kalau per kuartal dia 300 triliun. Udah 100 triliun per kuartal. Ya berarti setahun 2.400 triliun. Berarti tadi 300 triliun. 300 triliun per tahun. Sekarang ini kan per semester itu kan 300 tadi. 100 triliun. Per kuartal 100 triliun. Artinya kan kalau dalam satu tahun itu kan bisa sampai 400-500 triliun. Hampir sepertiga daripada BBN kita. Itu kita tidak dapat pajak, tidak dapat apapun dari peredaran uang sebesar itu. Masyarakat rusak. Korban-korban kemudian sudah di depan mata kita. Ada yang bunuh diri, ada anak-anak kemudian nggak sekolah lagi dan lain-lain. Nah yang bahaya adalah seperti pernyataan Mas BW ini. Karena emang nih duit adalah jumbo, sehingga persepsi publik ini uang lari kemana-mana. Artinya adalah kalau nggak segera ada tindakan radikal, jangan salahkan publik kemudian apa yang dibilang Mas Boe ini, apakah ini cuman katakanlah sekedar promosi atau show atau sekaligus curhat. Ini menambah korban yang sudah terdaftar sekarang ini kalau tindakan seperti ini. Dan akhirnya apa? Berbahaya juga. Kemudian kalau sampai katakanlah pemerintah yang menikmati dan kemudian lepas tangan, pasti tuduhan tidak bisa lepas adalah kepada kesimpulan seperti itu. Nah, oleh karena itu kan kalau kita lihat tuh ahli IT, kalau dilihat itu IP-nya itu address itu cuma 3. Katanya nggak lebih. Jadi boleh ditutup situs 2.000 atau take down 2.600.000 kalau tidak salah. Nggak ada artinya ditutup take down 10 pada saat yang sama tembus 1.000. Tapi kalau IP address yang 3 itu sesungguhnya ditutup, sebenarnya ini bisa gitu loh. Tapi kalau sekarang fokusnya hanya take down ya 10 tutup yang akan tembus 1.000. Nah oleh karena itu menurut saya ini momentum. Saya setuju dengan Mas Boy, ini sudah harus segerakan. Tetapi karena ini adalah pelanggaran hukum, ini tantangan kepada teman-teman kita kepolisian karena mereka adalah yang memimpin soal penindakan. Kalau tidak, saya bilang ini adalah bisa kita gagal negara kita bisa sebagai negara gagal. Artinya adalah para mafia judi akhirnya yang mengendalikan kalau sampai dibilang tidak tersentuh. Ini yang saya pikir harus serius. Jadi sudah disebut cuma 4-5 orang. Salah satu sudah disebut. Saya pikir kalau memang tim Satgas ini kemudian betul-betul diapresiasi dalam beberapa ini sudah 2 bulan bekerja, mereka kemudian segera mengumumkan. Seperti Pak Sigit mengatakan, kami panggil Beni Ramdhani supaya kita segera selidiki. Saya quote loh pernyataan Pak Kapolri, segera kami tangkap. Nah, kita tidak butuh lagi kami tangkap ini hanya slogan, tapi kami butuh dalam aksi sehingga harapan publik. Harapan daripada masyarakat tuh hukum itu tidak akan pernah diinjak-injak oleh para mafia atau bandar judi atau judi online. Gitu loh Pak Nobel. Ya, menarik sekali ini. Bang Saur, kalau menarik Mas, ini mengerikan Mas. Iya, maksudnya penjelasannya Pak. Kalau Bang Saur tadi itu menarik dan memang faktanya mengerikan. Jadi kalau saya melihat dari apa yang disampaikan Bang Saur tadi, saya berharapnya begini. Jangan hanya fokus di kasus. Tapi bagaimana sumber masalah, di sumber masalahnya, di kengerian tadi itu. Karena perbuatannya banyak. Kalau hanya fokus di kasus, sementara prakteknya secara keseluruhan tidak dihalangi dengan masif, dengan sungguh-sungguh, maka praktek itu akan terus terjadi. Kenapa? Karena judi ini kan sebetulnya judi online kan nipu masyarakat. Betul. Orang yang main tidak bakal untung, dikerjai. Jadi intinya mau meras masyarakat dan dibodoh-bodohin dengan cara seolah-olah akan dapatkan keuntungan segala macam. Jadi kalau saya sebetulnya untuk melakukan tindakan ini, tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak BW soal kemungkinan besar atau hampir bisa dipastikan pelaku-pelaku atau kelompok pemain judi online ini, maksudnya bukan pemain ya, tapi yang mengkoordinasikan mengkoordinatorin
itu pasti menggunakan rekening-rekening yang dia beli. Rekening-rekening abal-abal. Bukan rekening asli orang. Oleh karena itu, maka peluangnya adalah bagaimana rekening-rekening itu semua di-freeze semua. Saya yakin kok orang-orang yang punya rekening itu dia nggak akan komplain. Kalau komplain dikonfirmasi, ditanya, ini penggunaan untuk apa? Karena orang yang main judi itu kejahatan. Orang yang mengadakan perjudian juga kejahatan. Jadi kalau di-freeze semuanya, kita bisa mengkonfirmasi secara keseluruhan. Setelah itu baru diusut. Kalau tindakannya hanya melakukan blokir dari situsnya, nggak akan pernah selesai. Dan tindakan itu harus dilakukan segera. Kalau tidak dilakukan segera, maka percuma gitu. Ada dalam sistem perbankan yang disebut dengan know your customer, Mas. Dalam know your customer, perbankan itu bisa mengambil peran aktif yang sangat strategik. Kalau seseorang buka rekening di bank dan orang itu kemudian kan diprofil, Mas. Berapa pendapatanmu? Ada ditulis di situ. Tiba-tiba pendapatanmu yang ditulis di dalam buku ketika dia mau membuka rekening itu tidak sesuai dengan transaksi. Ini kan harusnya ada kecurigaan. Bank tidak lagi bisa berlindung bahwa dia tidak punya peran strategis. Dia dilibatkan dan dipaksa. Kan itu menjadi garda terdepan, Bos. Betul. Transaksi itu semuanya dari perbankan. Terus yang kedua, semua judi itu sekarang sudah bermetamorfose menjadi game. Sehingga kemudian ada kesulitan untuk menentukan ini sebenarnya judi atau game. Nah itu juga harus dilihat. Nah, kita harus bikin batas yang tegas. Mana judi, mana game. Mana yang jugame. Dan judi sebenarnya game. Tapi kalau dilihat dari rekening atau aliran dana, pasti akan lebih clear tuh, Bapak. Iya kan? Iya, itu yang paling mengerikan kan kalau dia buka rekening tuh dengan 5.000 aja, sekarang mereka bisa buka. Coba yang bagaimana masifnya. Jadi dengan menyetor 5.000 itu bisa rekening sudah kita dapat. Artinya adalah bagaimana judi online menyasar yang orang minta maaf yang tidak beruntung secara ekonomi itu juga bisa korban. Jadi saya kebayang begini. Akibat judi online ini kemudian tidak segera bisa ditindak, korban-korban kemudian karena dia tidak lagi ada uang pasti rentan dengan tindakan pidana yang tadi Mas Bowie bilang itu. Satu orang kemudian menarik bukan saja menurut saya 7 orang tapi hampir semua nanti kita masih karena dalam hitungan 5 tahun ini judi online dampaknya sudah seperti ini. Nah akumulasinya kan begitu cepat sekali gitu loh. Jadi sekarang ini sudah dalam keadaan darurat dan harus betul-betul revolusioner untuk menyelesaikan. Saya mau buat satu hipotesis, Mas. Jangan-jangan judi online ini disengaja, tak mau diberantas serius. Kok bisa, Pak? Kenapa disengaja? Demokrasi siasat memerlukan orang yang bodoh yang bisa dibeli. Dan judi online adalah proses pembodohan itu. Ketemu jadi bos. Nah jadi ini sekarang ini kan jadi diskursus di publik kan persepsi seperti ini juga sudah sekarang ini sangat kaya di masyarakat. Tetapi kan ini berbahaya. Artinya kan yang saya lihat tidak lagi ada wibawa kemudian pemerintah aparat penegak hukum seakan-akan dengan tidak akan segera dilakukan segera penindakan. Persepsi yang dilakukan atau dikatakan oleh Mas Biwi itulah yang sekarang terjadi di masyarakat. Tapi itu kan juga berbahaya kepada publik. Artinya kita tidak lagi bisa percaya bahwa negara dibuat untuk melindungi segenap rakyat Indonesia. Nah, kalau sampai kemudian para bandar ini kemudian juga tetap leluasa, saya bayangkan kalau kasus ini kemudian tidak segera ditindak, mereka ini akan semakin kuat. Karena apa? Begitu masif juga menjadi pembicaraan, bahkan menyinggung nama presiden, sudah tahu, kemudian juga sudah menjadi diskusi publik. Saya bayangkan bagaimana kekuatan mereka ini akan merasa secara psikologis, kemudian mereka akan merasa lebih kuat. Memang bahaya sekali ya. Dan gini kalau kita lihat, kalau dilihat nih sebagai suatu bentuk kejahatan nih Pak Bibi, kan ada atmosfer, ada lingkungan di mana sekarang ini sedang marak pandangan hidup dengan cara materialistis.
Bagaimana orang kemudian di media sosial flexing. Kemudian orang motivasi cita-citanya mau kaya cepat segala macam. Jadi kondisi-kondisi itu kemudian menjadi faktor untuk mendorong sehingga ketika ada iming-iming judi itu mempercepat kaya, ini menjadi dorongan untuk kemudian berbuat seperti itu. Jadi kondisi ini diperparah dengan masalah-masalah yang seperti saya katakan tadi, Mbak Bewi. Dan tentunya kalau masalah judi ini nggak segera ditindak dengan benar-benar, maka saya sangat yakin ini akan terus terjadi dan orang di level-level bawah banyak nggak paham. Seolah-olah, wah masih ada peluang saya ini akan bisa dapat untung besar, akan bisa jadi kaya kali ini. Mungkin kalau kemarin kalah terus, kali ini bakal menang nih, karena baru mimpi kemarin atau gimana kan. Jadi betul-betul sangat berbahaya sekali. Apalagi dampaknya saya yakin, walaupun saya nggak ngukur Pak Bewi, ini pasti akan berkaitan dengan kriminalitas. Kenapa? Karena orang-orang yang bermain judi itu pasti kalah. Dan ketika mereka kalah, uangnya hilang di level-level mungkin pendapatannya sangat terbatas. Maka ya satu-satunya jalan dia berbuat jadi pelaku kriminalitas. Jadi begitu dampaknya luar biasa dan bisa menjadi persoalan sosial yang begitu dahsyat, Pak Bewi. Seandainya nih, Pak Bewi dan Bang Saur, sebagai pertanyaan terakhir ini, kemudian Satgas yang telah dibentuk tetap konsisten untuk pencegahan saja gitu, dan ternyata untuk menindak secara keseluruhan ini tidak dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghimbau atau membantu masyarakat untuk biar tidak terjerat nih Pak Bewi? Bagian pertama kita harus kasih tenggat, Mas. Kapan ini mau diselesaikan? Dan tenggat itu terkonfirmasi melalui program dan tindakan. Kalau cuma pencegahan aja lupakan bahwa ini main-main. Satu itu. Terus kedua, melalui podcast ini kita juga harus mulai mentransformasi kesadaran kita. Ternyata bincang-bincang ini tidak cukup kalau tidak ditransformasi menjadi sebuah gerakan yang lebih nyata. Kita tunjuk aja misalnya Sobat Saur Siagian daripada jadi komisaris, jadi aja komandante pemberantas judi. Gitu loh Mas. Cocok sekali itu. Ya dia orang yang diinikan supaya kemudian jelas ini kan. Dari suaranya tadi sudah menunjukkan bahwa dia patut nih. Nah kita nanti mendukung gitu loh Mas. Kita nggak boleh lepas tangan Mas. Yang komisioner pendidikan dia. Kalau kita kan cuma provokator aja. Terus jadi ini harus ditransformasi jadi gerakan. Kesadaran ini harus ditransformasi jadi gerakan. Terus yang ketiga yang juga jadi penting, ini saatnya sebenarnya judi ini bisa menyatukan kita, Mas. Tuh, menyatukan. Iya dong. Cukup sudah. Cukup sudah. Gitu. Dan pakailah lagunya Oma Irama sebagai peringatan. Oma Irama kan bisa menggerakkan judi. Gitu. Jadi artinya ini judi harus dipakai dalam kekuatan yang lain. Dia harus menjadi penyatu untuk membangun kesadaran kita ingin menyelamatkan bangsa ini. Dan keselamatan itu tidak lagi ada di negara, tapi kita harus menjadi bagian penting. Karena langkah yang harus negara lakukan nggak ujung dilakukan. Bang Saur, saya pikir, saya nggak tahu apakah Mas BW kemudian kedua kali saya dengarkan harus ada movement, harus ada gerakan. Saya pikir ya, kalau kita lihat, saya nggak tahu. Waktu Beni Ramdhani diperiksa, tiba-tiba kan agak berbeda statementnya. Bahwa tiba-tiba dia bilang saya tidak hanya menyebutkan soal satu nama doang gitu loh. Nah kan kita berterima kasih sekelas Beni Ramdhani kemudian menyebutkan karena ditunggu 1 tahun tidak ada dampaknya. Dan dia menyebutkan ada Panglima TNI, kemudian ada Kapolri di sana. Artinya ini simbol-simbol sesungguhnya kekuatan-kekuatan daripada negara. Panglima TNI yang sebelumnya bukan yang sekarang. Ya saya tidak tahu lah. Pokoknya Panglima TNI siapapun tentu itu peran-peran kelembagaannya. Jadi saya setuju apa yang dibilang Mas BW. Karena dalam konteks konstitusi itu kan daulat adalah di tangan kita. Saya pikir dengan podcast ini saya pikir kita sudah harus rangkul semua. Mungkin perlu kita pergi lagi kepada para kiai kita, para pendeta kita, kemudian teman-teman di perguruan tinggi, supaya hand in hand, kemudian juga memberi encourage kepada, artinya saya pada posisi tetap karena ini
Satgas ini kan diberi waktu beberapa waktu, paling tidak saya dengar 6 bulan. Paling tidak sebelum lengser Jokowi, kemudian kita harus bergandeng karena apa? Yang korban adalah kita. Jadi semua dikonsolidasi, kemudian bila perlu kita juga kita beri juga inquiry kepada teman aparat penegak hukum. Tidak ada alasan mereka kemudian takut. Bila perlu kalau Anda kemudian berani, udah terus terang, lebih baik mengundurkan diri. Menurut saya itu lebih gentle. Mengaku, kalau Mas Boy mengaku saya tidak mampu, sehingga kita kemudian sebagai pemilik daulat kemudian bergandengan tangan bahwa negara ini ada the founding fathers mendirikan negara ini. Saya kira semua mereka terbukti sebagai seorang petarung. Masa tiba-tiba bukan lagi penjajah dalam konteks negara, hanya 1, 2 orang, 3 orang. Ini melecehkan bukan saja kepada negara, tapi juga melecehkan tentang kesepakatan kita bahwa negara ini masih negara hukum. Tidak ada orang kemudian, kalau bahasanya Pak Benny Ramdhani tidak kebal hukum, saya masih percaya. Tetapi kalau aparat penegak hukum bermain-main, saya kira itu pelecehan, itu pengkhianatan. Menurut saya lebih baik mengundurkan diri. Saya tidak mampu daripada korban masif akan berjatuhan. Dan yang terakhir saya kira Pak Novel, melalui kesempatan kita harus juga holistik dan juga imparsial. Kita himbau juga kepada semua, impian kita itu tidak pernah dijudi. Ada 5.000, uang kita ada 10.000. Kalau kita beli wortel, ketepan saya senang belanja Pak BW, itu kita bisa 5.000. Kalau kita pergi ke pasar tradisional, udah dapat setengah kilo tomat, sudah dapat wortel. Jadi jangan sampai kita terpancing iming-iming, halusinasi yang itu juga akan membunuh Anda dan keluarga Anda. Itu juga harus kita fair. Betul. Artinya bukan saja memiskinkan kita melanggar hukum, tentu juga melanggar nilai-nilai spiritualitas yang tentu kita anut gitu loh Mas Novel. Jadi supaya juga seimbang. Ya, memang keprihatinan yang luar biasa. Kita berharap semoga ini nggak dibiarkan, dan ini sudah darurat judi online, dan ini dampaknya begitu besar. Kita nggak ingin ada dampak lebih besar lagi, dan tentunya kita terus mendorong dan memaksa bahkan kepada semua pihak yang punya otoritas, punya tanggung jawab, punya kewenangan untuk betul-betul mau menegakkan hukum yang benar dan menindak siapapun yang terlibat, dan ini harus dilakukan dengan jauh lebih masif dan lebih besar. Karena ini bukan hanya terkait dengan penegakan hukumnya saja, tapi menghentikan praktek yang sudah sangat menggurita dan sangat masif. Dan kita mesti lihat bahwa dampak kepada masyarakat itu tidak selesai ketika hanya ditindak saja. Dan dampak ini harus diselesaikan, dan saya kira, saya sangat yakin itu butuh waktu. Dari tapi harus dilakukan pernyataannya Sobat Sahur ini, dia tidak sekalipun menolak untuk dijadikan komandante. Nggak ada pernyataan. Jadi itu harus sepakat, Pak. Itu komisioner 2 ini pejuang. Iya. Kita udah sepakat soal ini. Terima kasih Bang Sahur, Pak BW. Semoga apa yang kita bincangkan ini kemudian akan berdampak kebaikan, dan kemudian dilakukan perbaikan dengan penindakan dan penghentian dampak-dampak yang terjadi di masyarakat karena judi online. Terima kasih sekali lagi. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.